Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode keempat. Jadi masih ada 3 episode lagi sampai saya bisa, ya, sudah menyiapkan untuk seluruh season yang selanjutnya, meskipun itu masih 2 pekan lagi dan saya tidak tahu apakah besok atau lusa saya masih memiliki waktu luang yang terjadwal setiap pekannya atau tidak, karena memang mungkin ada beberapa hal yang berbeda untuk pekan ini, meskipun ya di pekan depan ataupun pekan yang selanjutnya masih, jika paling lambat juga masih bisa untuk mempersiapkan sekitar kurang lebih 30 menit atau setengah jam untuk 3 episode sisanya, karena ini tentunya sudah masuk ke episode keempat dan sepertinya saya masih bisa sampai 10 menit ke depan, meskipun pada dasarnya setelahnya saya juga masih bisa membuat suatu konten yang produktif, meskipun hal tersebut memang cukup mepet dengan meeting virtual saya tentunya. Jadi itulah sebabnya sepertinya ini episode terakhir yang saya coba rekam, karena memang setelahnya saya ada meeting selama kurang lebih 1 jam dan tentunya sepertinya waktu luang yang saya miliki sudah akan habis juga, kecuali memang sudah diinterupsi dari semenjak episode yang ini, karena memang ini juga masih cukup lama, masih kurang lebih 9 menit lagi, dan tentunya artikelnya juga tidak terlalu panjang, jadi mungkin saya akan bacakan ketika sudah lebih dari 5 menit saja seperti episode yang sebelumnya, meskipun memang ini sedikit lebih panjang dan tentunya mungkin masih berhubungan juga dengan dunia politik pada saat itu, mungkin karena ditulis tidak jauh berbeda tentunya, karena masih saat ketika saya lulus kuliah sarjana, dan tentunya sudah lebih dari 4 tahun yang lalu, hampir 5 tahun. Dan sebenarnya sejujurnya saya juga tidak terlalu merasa perbedaan yang signifikan memang selama lebih dari 4 tahun ini, dan tentunya di akhir tahun ini saya mencoba untuk sedikit berubah atau beradaptasi, karena memang saya mengetahui bahwa terkadang jika hidup ini memang tidak selalu bisa sesuai apa yang kita ekspektasikan, terkadang kita yang harus menurunkan ekspektasi tersebut dan mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut terlebih dahulu, dengan semoga dengan mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut kita menjadi orang yang lebih baik, dan semoga dapat perlahan menaikkan ekspektasinya kembali, sehingga ekspektasi yang mungkin kita pernah harapkan selama waktu yang cukup lama sebelumnya dapat pada akhirnya kita capai. Jadi seperti itulah, dan semoga memang rasa malas saya tidak timbul sebagaimana saya pernah lakukan mungkin hal yang sama sewaktu kuliah dan tidak pernah benar-benar dilakukan sama sekali, ataupun ya digunakan sama sekali untuk membuat suatu hal yang produktif, karena memang saat ini tentunya sedikit berbeda, karena tentunya tidak perlu mengeluarkan biaya dalam hal setiap bulannya, meskipun masih ada biaya pemeliharaan, namun hal tersebut tentunya tidak sebesar dengan apa yang pernah saya lakukan sewaktu kuliah seharusnya. Jadi, dan saat ini juga tentunya jauh lebih bebas atau berbeda, dan mungkin semoga dari teman kuliah saya yang sudah mungkin selesai mencoba mencari pengalaman di luar negeri bisa kembali dan mencoba mendukung suatu hal yang produktif dalam hal wirausaha ataupun bisnis, karena memang meskipun memang mereka tentunya berorientasi kepada gaji negara maju, yang karena memang tentunya mereka semua juga masih membutuhkan uang setiap bulan yang cukup besar, jadi untuk kembali lagi ke pekerjaan sebelum mereka pergi ke luar negeri rasanya memang cukup aneh, karena memang tentunya alasan mereka pergi ke luar negeri tentunya ingin mendapatkan besaran gaji yang lebih besar, sebagaimana tentunya besaran gaji
Indonesia itu tidak sebesar dengan negara apa yang ada di negara maju, meskipun memang jika kita bandingkan bagaimana pengeluarannya juga tentunya akan kurang lebih sama. Jadi itulah sebabnya salah satu mungkin cara untuk bagaimana mereka mendapatkan uang yang sangat banyak dalam waktu yang cepat, tentunya mereka akan mencoba untuk mencari uang sebanyak mungkin di luar negeri dan mencoba untuk membelanjakannya hanya di dalam negeri. Jadi seperti itulah. Jadi saya, karena sudah lebih dari 5 menit, saya coba bacakan saja artikelnya. Jadi judulnya adalah kebohongan dalam dukungan. Sebelumnya saya pernah menulis mengenai bagaimana iklan yang berlebihan dan terjadi saat ini dapat menimbulkan dampak negatif mungkin sulit untuk dihindari karena terkait dengan keuntungan yang besar. Iklan memanglah bukan suatu perbuatan yang buruk, namun bukan berarti iklan dijadikan satu-satunya hal untuk dijadikan ke sebuah pendapatan. Saat ini iklan telah menjadi salah satu bisnis yang sangat berkembang di kalangan orang yang dipertimbangkan sebagai orang yang terkenal. Eksploitasi terhadap iklan yang berlebihan ini kemudian menyebabkan suatu ketidakjujuran kepada publik. Jika hal ini terus dibiarkan, lama-kelamaan juga akan berdampak kepada suatu fenomena pengurangan kepintaran dari seseorang yang mengikutinya. Dampak yang menyeluruh ini tentu terkadang akan cukup untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi dari yang berkembang hingga dapat dikategorikan sebagai yang sudah maju. Oleh karena itu, jika kita sudah cukup dipertimbangkan sebagai orang yang terkenal, kita tetap harus menyeleksi dukungan yang kita berikan terhadap orang lain. Jadi ini mungkin saya tulis tentunya pada saat itu ketika melihat pada orang publik figur yang tentunya membuat konten. Ketika mereka sudah terkenal, mereka seakan menerima berbagai iklan apapun yang ditujukan mereka selama mereka dibayar tentunya. Dan tentunya karena dibayar tersebut, mereka terkadang juga mengiklakan sesuatu yang mungkin pada dasarnya tidak baik untuk dilakukan oleh para pengikutnya atau orang yang menyukai konten mereka, karena memang pada saat itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin jika saya tidak salah baru diketahui beberapa tahun kemudian ataupun saat awal pandemi mungkin. Jadi bahwa yang diiklankan tersebut itu adalah pada dasarnya adalah sebuah kebohongan dan penipuan yang cukup besar, dan tentunya hal tersebut tidak akan tidak menjadi pertanggungjawaban mereka, karena tentunya pada saat mereka mencoba mengiklankan produk tersebut, mereka hanya mencoba untuk mengiklakannya dalam hal suatu perjanjian bisnis